Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang, diantaranya saya sendiri, Deden, Peri, Dila, Siti Padilla, Nopi, Naswa, Gina, Intan, Yesi. Di sini saya sebagai moderator, saya akan menyampaikan susunan-susunan materi, yaitu 1. Pengertian caring. 2. Tujuan berpikir kritis bagi perawat. 3. Taktik berpikir kritis untuk perawat mengatasi isu-isu. Yang keempat, taktik berpikir kritis untuk perawat mencapai kompetensi IOM. 5. Permasalahan yang dibahas. 6. Definisi berpikir kritis. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Caring menurut Ruben Field yaitu memberikan asuhan, dukungan emosional kepada klien, keluarga, kerabat secara verbal maupun nonverbal. Perilaku caring perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien merupakan salah satu elemen sangat berdampak terhadap kualitas asuhan keperawatan. Definisi caring menurut Ruben Field yaitu memberikan asuhan, tanggung jawab, dan ikhlas. Kenalkan, nama saya Intan Sapitri. Di sini saya akan membahas tentang tujuan penelitian berpikir kritis. Yang dimaksud dengan tujuan berpikir kritis adalah untuk mendefinisikan pemikiran berpikir kritis dalam keperawatan. Adapun aspek yang digunakan adalah kebiasaan dan keterampilan. Nah, berikut adalah beberapa teori dari Ruben Field yang merupakan aspek pemikiran berpikir kritis. Yang pertama dari kebiasaan, yaitu kebiasaan pemikiran berpikir kritis dalam keperawatan ada beberapa aspek yang harus diketahui, yaitu percaya diri, kemudian perspektif kontekstual, kemudian kreatif, fleksibel, kemudian rasa ingin tahu, integrasi intelektual, intuisi, keterbukaan pemikiran, ketentuan, dan refleksi. Maka, dari kebiasaan inilah seorang perawat harus mempunyai sikap dan pemikiran berpikir kritis. Nah, kemudian ada beberapa keterampilan berpikir kritis dalam keperawatan, yaitu menganalisis, menerapkan standar, mencari informasi, membedakan, penalaran yang logis, kemudian memprediksi dan mentransformasikan pengetahuan. Maka, temuan ini digunakan untuk lebih memahami pengetahuan tentang peran penting perawat dalam berpikir kritis dalam keperawatan. Begitupun sesuai dengan teori dari Ruben Field, yaitu seorang perawat harus mempunyai sikap caring, yaitu bertanggung jawab, memberikan asuhan, dan ikhlas. Maka, dari kebiasaan dan keterampilan berpikir kritis, seorang perawat harus mampu dan harus mempunyai sikap atau rasa tanggung jawab kepada seorang pasien. Kemudian, seorang perawat harus bisa mengasuh pasien dengan asuhan yang cukup dan baik, sehingga perawat harus memberikan dan mencontohkan hal-hal baik kepada seorang pasien. Selain itu, perawat juga harus mampu mempunyai sikap rasa ikhlas kepada pasien tanpa memandang-pandang yang buruk atau memilih-milih pasien. Nah, sehingga mampu menciptakan perawat yang profesional dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deden Alpalah. Di sini saya akan membahas taktik berpikir kritis untuk perawat mengatasi isu-isu. Taktik berpikir kritis untuk perawat mengatasi isu-isu seperti bahasa berpikir kritis, peningkatan kesadaran dampak berpikir kritis terhadap kualitas perawatan, membimbing pemikiran kritis staf dan siswa, dan merancang kriteria kinerja untuk berpikir kritis dengan memanfaatkan penelitian dan keahlian dalam pengajaran dan praktik. Penulis telah menintesis 17 komponen pemikiran kritis dalam keperawatan dengan 5 kompetensi Institute of Medicine perawatan yang berpusat pada pasien, kerja tim interdisipliner, praktik berbasis bukti informatika, dan peningkatan kualitas. Taktik berpikir kritis untuk perawat. Mencapai kompetensi IOM edisi ketiga adalah panduan praktis dan mudah digunakan yang berfokus pada realitas sehari-hari dalam melakukan, mempelajari, dan mengevaluasi pemikiran kritis dalam keperawatan. Dengan contoh yang jelas mengenai bagian-bagian dan keseluruhan proses yang kompleks ini, setiap bab mencakup kegiatan pembelajaran tindakan untuk mendorong pemikiran kritis.
melacak, menilai, dan menumbuhkan pemikiran untuk meningkatkan strategi atau taktik berbasis kompetensi. Permasalahan yang dibahas meliputi bahasa berpikir kritis dan peningkatan kesadaran, dampak berpikir kritis terhadap kualitas layanan, pendampingan pemikiran kritis, staf dan siswa, dan merancang kriteria kinerja untuk berpikir kritis. Berdasarkan penelitian penulis dalam mendefinisikan dan menilai pemikiran kritis dalam keperawatan, teks ini juga diambil dari tahun-tahun mereka menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan sebagai mencakup 5 cara berpikir untuk keperawatan. Menurut Rubenfeld dan Schaeffer, 1. Mnemonik berpikir diciptakan untuk membantu siswa mengingat 5 mode. Total recall T berarti mengingat fakta atau di mana mencarinya. Kebiasaan H adalah pendekatan berpikir yang sering diulang sehingga menjadi kebiasaan. Inquiry I mengacu pada pemeriksaan permasalahan secara mendalam dan mempertanyakan hal yang sudah jelas. Ide-ide baru dan kreativitas N adalah cara yang memungkinkan perawat untuk melihat hubungan yang berbeda di antara potongan-potongan data dan untuk memikirkan pilihan-pilihan yang tidak menemukan dalam buku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Puspita dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang Kering. Dan untuk memikirkan pilihan-pilihan yang tidak menemukan dalam buku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Puspita dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang Kering. Di era globalisasi ini, segala bidang kehidupan sedang mengalami perkembangan bahkan kemajuan. Salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan tidak hanya sarana dan prasarana yang mengalami kemajuan, tetapi juga profesionalisme dari tenaga kesehatan. Lingkungan kesehatan seperti rumah sakit, perawat akan berhadapan dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, perawat harus terus meningkatkan profesionalismenya, yaitu meningkatkan perilaku caring. Caring bukan semata-mata perilaku. Caring adalah cara yang memiliki makna dan motivasi tindakan. Caring juga didefinisikan sebagai motivasi tindakan yang bertujuan memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan klien. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya adalah caring merupakan fenomena universal yang berkaitan dengan cara seseorang berpikir, berperasaan, dan bersikap ketika berhubungan dengan orang lain. Caring merupakan inti dari keperawatan. Perawat dituntut untuk bersikap care dan juga harus sharing dengan sekitarnya. Tujuan caring adalah untuk mendukung proses penyembuhan secara total. Perilaku caring dan curing sangatlah berbeda karena caring identik dengan tindakan asuhan keperawatan, sedangkan curing adalah pengobatan terhadap penyakit klien. Antara caring dan curing saling berhubungan satu sama lain. Saran: sikap caring harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar perilaku caring tumbuh secara alami dalam jiwa perawat. Ketika menghadapi klien, perawat dengan mudah memberikan asuhan keperawatan. Klien yang sakit kadang hanya butuh perhatian dan rasa empati dari seseorang yang merawatnya agar ia lebih semangat dalam menghadapi penyakitnya. Oleh karena itu, sebagai perawat disarankan agar benar-benar paham tentang perilaku caring ini. Sebelumnya dicukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.